Nah, di materi yang pertama ini aku akan membahas apa itu PLTD. Nah, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD adalah salah satu jenis pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utamanya untuk menghasilkan energi listrik. PLTD sendiri banyak digunakan di daerah-daerah terpencil atau sebagai cadangan listrik karena karakteristik dari PLTD sendiri lebih fleksibel dan waktu startup-nya lebih cepat daripada pembangkit listrik lainnya. Nah, dengan menggunakan bahan bakar diesel, PLTD mampu menyediakan listrik secara stabil dalam berbagai kondisi. Di era modern ini, PLTD tetap menjadi solusi penting terutama untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dalam skala yang lebih besar. Materi yang kedua yaitu komponen utama yang harus ada di pembangkit listrik tenaga diesel. Seperti namanya, pembangkit listrik tenaga diesel, tentu bahan bakar utama yang digunakan adalah bahan bakar diesel atau bahan bakar minyak lainnya nih. Nah, bahan bakar ini disalurkan ke mesin diesel untuk menghasilkan energi mekanik yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Proses pembakaran dari mesin diesel ini menghasilkan energi yang memutar poros mesin yang kemudian menghasilkan energi listrik. Komponen utama yang kedua yaitu pompa. Pompa ini berfungsi untuk menyuplai bahan bakar dari tangki penyimpanan ke mesin diesel secara terkontrol. Nah, pompa ini memastikan pasokan bahan bakar yang cukup untuk proses pembakaran, menjaga kestabilan mesin agar tetap terjaga dengan efisien. Nah, pompa juga berfungsi sebagai sistem pendingin dan pelumasan pada mesin diesel. Kita masuk ke Kemudian komponen yang ketiga yaitu mesin diesel. Di sini kita ibaratkan mesin diesel itu adalah jantung dari PLTD sendiri. Nah, mesin ini berfungsi untuk mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran internal. Mesin diesel bertugas untuk menggerakkan generator dengan memutar porosnya untuk menghasilkan energi listrik. Nah, mesin ini memiliki efisiensi yang tinggi dan lebih tahan lama, sehingga menjadi pilihan utama dalam pembangkit listrik daerah yang membutuhkan pasokan listrik cadangan atau untuk aplikasi industri. Kemudian komponen yang keempat adalah generator. Generator adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik yang dihasilkan oleh mesin diesel tadi hingga menjadi energi listrik. Nah, energi mekanik yang dihasilkan oleh mesin diesel digunakan untuk memutar rotor dalam generator. Selanjutnya, menghasilkan arus listrik. Nah, generator ini adalah komponen utama yang memastikan listrik dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beban. Beban di sini kita ibaratkan sebagai rumah tangga atau industri. Yang terakhir ada panel kontrol. Panel kontrol berfungsi untuk mengatur dan memantau seluruh proses operasi pada PLTD. Panel ini mengendalikan berbagai parameter seperti kecepatan mesin, tekanan bahan bakar, suhu, dan pengaturan distribusi listrik yang dihasilkan. Nah, di dalam panel kontrol juga terdapat sistem perlindungan untuk menghindari kerusakan pada mesin atau sistem lainnya, serta sistem pengaturan otomatis untuk menghidupkan atau mematikan pembangkit listrik sesuai dengan kebutuhan. Pembangkit listrik tenaga diesel sering digunakan di pulau-pulau kecil ataupun daerah terpencil karena fleksibilitasnya dalam memenuhi kebutuhan listrik. Selain itu, pembangkit listrik tenaga diesel sering digunakan sebagai sumber daya listrik cadangan ataupun keperluan darurat di rumah sakit, bandara, dan lain-lain. PLTD inilah yang menyediakan listrik tambahan ketika terjadi pemadaman listrik ataupun kebutuhan listrik meningkat secara mendadak. Selanjutnya yaitu alur kerja pembangkit listrik tenaga diesel. Bahan bakar umumnya berupa solar ataupun diesel. Bahan bakar inilah disimpan ke dalam penyimpanan tangki, lalu dipompa dan kemudian disaring. Bahan bakar lalu masuk ke mesin diesel, kemudian dilakukan pembakaran, dan inilah yang menghasilkan energi mekanik. Kemudian, energi mekanik inilah yang dapat memutar alternator, lalu mengubahnya menjadi energi listrik. Selanjutnya, listrik yang dihasilkan diatur oleh panel kontrol dan kemudian didistribusikan ke beban-beban yang dibutuhkan. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu lingkungan. Kelebihan dari lingkungan yaitu emisi lebih rendah dibandingkan PLTU batubara, terutama sulfur dan partikulat atau jika menggunakan bahan bakar diesel berkualitas tinggi. Kekurangannya yaitu menghasilkan emisi CO2, NOx, dan PM atau particulate matter yang berkontribusi pada polusi udara dan pemanasan global. Yang kedua yaitu ekonomi.
Kelebihan dari ekonomi yaitu investasi awal lebih murah dibanding PLTA atau PLTS, cocok untuk daerah terpencil. Waktu pembangunan cepat sehingga cepat beroperasi. Kekurangannya yaitu biaya operasional lebih tinggi karena tergantung harga solar yang fluktuatif. Yang kedua, perawatan mesin mahal karena komponen mudah aus. Yang ketiga yaitu sosial. Kelebihan dari sosial yaitu menyediakan listrik cepat di daerah terisolasi yang belum terjangkau PLN, menciptakan lapangan kerja untuk operator dan teknisi mesin diesel. Kekurangannya yaitu polusi udara dan suara dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar atau ISPA, gangguan pendengaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Pembahasan selanjutnya tantangan dan solusi. Tantangan, PLTD menghasilkan CO2, NOx, dan partikulat yang mencemari udara. Polusi udara dari PLTD dapat menyebabkan ISPA dan penyakit pernapasan. Solusi, gunakan bahan bakar rendah sulfur Euro 4/5 untuk emisi lebih bersih. Lakukan pemantauan kualitas udara secara berkala. Kesimpulannya, PLTD merupakan solusi pembangkitan listrik yang praktis dan efektif, khususnya untuk daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik utama, dengan keunggulan dalam kecepatan operasional dan fleksibilitas. Pemasangan PLTD tetap memiliki peran penting di berbagai sektor, namun penggunaan PLTD juga perlu mempertimbangkan efisiensi bahan bakar dan dampak lingkungan ke depan. Pengembangan teknologi mesin diesel yang lebih ramah lingkungan akan menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan penggunaan PLTD.